Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi perempuan ini dengan semua kesibukan rumah yang begitu gak ada habisnya. Saya tuh suka merenung ibu di rumah itu, ya Allah, gak ada habisnya perempuan kerjaan di rumah itu. Gak kebayang saya kalau dia harus dengan semua jauh dia dari rumahnya itu. Sehingga ketika perempuan punya penghasilan, kalau dia punya penghasilan boleh, gak ada masalah. Yang jadi masalah kalau perempuan dibebani tugas untuk ikut menafkahi rumah, itu salah. Tapi kalau dengan sukarela perempuan membantu, namanya bantu, itu terserah perempuan. Mau bantu, mau nggak bantu, nggak apa-apa. Kalau dia nggak bantu memang nggak ada kewajiban. Kalau dia membantu itu amal solehnya perempuan. Harus begitu laki-laki itu. Ibu bukan laki-laki ya. Besok-besok itu. Tapi intinya kesalahan yang kedua adalah ketika perempuan punya penghasilan, dia merasa saya punya penghasilan, saya nggak perlu penghasilan suami saya, nggak perlu. Yang salah lagi suaminya merasa bahwa kamu kan punya penghasilan, oke. Akhirnya awalnya sih bagus bu kelihatannya, tapi kalau melanggar syariat itu nggak ada yang bagus. Kelihatannya bagus, lihat apa bagus kelihatannya? Kelihatannya gitu. Ya sudah kita ini deh, kita bagi dua. Urusan bayar listrik, bayar air, bayar telepon, itu urusan kamu ya, ibu dengan gajimu. Nanti urusan anak sekolah, urusan nyicil rumah, nyicil mobil, mencicil urusan saya. Ini nggak benar. Ketika sang perempuan ternyata punya penghasilan lebih besar dari suaminya, terus dia, oh udahlah, aku punya uang, pakai uangku aja. Selalu begitu. Yang tidak ibu sadari bahwa kita punya fitrah yang ditabrak. Fitrahnya perempuan itu menerima bu, menerima pemberian suami. Oke, lama-lama yang terjadi apa? Yang terjadi lama-lama adalah sang ibu, saya nggak perlu suami. Begitu ada konflik, disitulah keluar kalimatnya. Kan kamu selama ini nggak menafkahi, gitu. Kan semuanya selama ini aku. Itu tuh, lihat bahayanya pelanggaran syariat itu. Akhirnya konfliknya meruncing, susah diselesaikan. Jadi itu bahayanya. Kalau sudah begitu keadaannya, sudah bahaya. Bagaimana satu rumah perempuan nggak perlu suami? Ya toh? Begitu ada konflik, kalimat itu juga yang keluar. Maka ini yang menjadi ancaman buat rumah tangga. Nah, disinilah hebatnya Bunda Khadijah. Ya, big boss, duitnya banyak. Muhammad SAW hanya karyawan dan gak punya duit. Nikah. Itu apa yang terjadi? Dalam ancaman, dalam bahaya itu. Tapi yang dilakukan oleh Bunda Khadijah luar biasa. Dan ini nanti jadi pelajaran pertama. Bagaimana solusinya? Ini Bunda Khadijah ngasih solusi. Bahwa Bunda Khadijah menyerahkan seluruh bisnisnya pada suaminya. Begitu nikah, dia serahkan. Kenapa? Karena suaminya juga ngerti bisnis. Ibu-ibu kalau punya aktivitas, kalau suaminya nggak ngerti jangan diserahin ya, berantakan. Ini sebenarnya dalam rangka supaya Khadijah turun. Aku bukan big bossmu lagi, aku istrimu, sekarang kau big bossku. Buktinya usaha ini kau yang pegang. Satu. Otomatis uang belanja Khadijah kan gini, mana jatahku? Padahal bosnya dia kemarin-kemarin ya kan, jatahku mana? Nah, maka ibu sebesar apapun penghasilan ibu, bahkan ibu ridho membantu suami di rumah, Bu. Itu amal mulia ibu, tanpa paksaan ya. Tapi ibu tetap harus begini ke suami. Jatahku mana? Jatah bulanan. Paham? Karena inilah ikatan antar kita.
Antar suami istri itu ikatannya ini, Bu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Paham? Umpamanya gini, anggap rumah saya kebutuhannya sekian juta sebulan umpamanya. Ah, itu yang saya harus terima ini, sini. Bisa jadi uang itu ibu tabung juga, nggak ada. Baik, nggak kepake, ibu punya duit sendiri. Sini, kasih uangnya. Ya, tenang Bu, besok saya sampaikan ke suami-suami ibu. Saya oh iya, harus sampaikan karena ini kunci qawamah laki-laki. Kemudian maka Bunda Khadijah beliau melakukan itu di awalnya karena kesetaraan itu penting, Bu. Gak mesti seorang harus sama selalu, gak penting. Walaupun kesetaraan itu para ahli ilmu menyampaikan kesetaraan agama. Ini berat. Ini yang paling berat, kesetaraan agama. Muslim dengan muslimah. Satu, yang kedua soleh dan soleha. Kalau sudah muslim harus setara, soleh dan soleha. Karena kalau nggak setara, sudah muslim muslimah tapi nggak setara, ya kan? Wah itu siksaan batin sendiri. Saya punya banyak kasus yang begitu, kasihan. Nah, Khadijah radhiyallahu anha, lihat Bu, masya Allah. Ini pelajaran berikutnya dan luar biasa buat kita. Ada hadis yang Jibril itu datang ke Nabi Muhammad. Saat itu kedatangannya istimewa, tidak biasa. Karena begitu datang, biasanya kalau datang ke Nabi Muhammad kan ngasih wahyu, ya kan, ngasih bimbingan, ya kan. Ini enggak, datang Jibril ke Nabi Muhammad. Muhammad, ini masih di Mekah. Itu istrimu Khadijah itu lagi datang sebentar lagi bawa makanan. Oh iyalah, Jibril lebih tahu kan. Lihat tuh, dalam riwayat lain makanan atau minuman. Selalu Bu, selalu. Urusan rumah, tadi saya bilang urusan rumah. Urusan makan, minum, dapur itu beda. Masakan ibu-ibu dengan masakan pembantu rasanya beda. Ya, jadi mohon dijaga betul tuh urusan dapur. Saya tahu ibu-ibu banyak urusannya. Kalaupun ibu punya pembantu 30 orang sekalipun. Ya kan? Tapi menyuguhkan teh adukan istri itu berbeda rasanya. Oh iya, Ustaz. Laki-laki itu Mas Ustaz. Laki-laki sehebat apapun itu kadang keinginannya sederhana banget, Bu. Orangnya boleh pinter, top, luar biasa, cerdas apa. Keinginannya apa, Pak? Cuma pengen dibuatkan teh sama istri. Simple banget. Itu bukan sembarang, Bu. Saya nggak ngayalin. Itu kalimat orang langsung ke kuping saya. Itu pejabat tinggi negeri ini, orang pointer bener. Cuma itu, saya cuma merindukan istri itu mengadukkan teh dan kopi buat saya. Cuma itu toh. Memang di rumahnya pembantunya banyak banget. Itu loh Bu. Ya. Khadijah sebentar lagi datang bawa makanan. Muhammad, kalau nanti dia datang, sampaikan salam dari Allah dan dariku. Nah, tuh lihat tuh, ada perempuan yang dapat salam dari Allah dan Jibril yang ucap salam. Sampaikan salam dari Allah dan dariku. Ini datangannya agak aneh nih. Dan sampaikan padanya bahwa Allah menjamin untuknya surga. Nah, lihat saya tunjukkan gambaran surganya, Bu. Ini disampaikan Jibril. Disebutkan adalah fi qasabin minal jannah. Qasab jannah itu menurut penjelasan para ulama adalah, Ibu tahu mutiara? Oke. Tapi yang besar kayak ruangan gini, ini mutiara, dilubangi tengahnya gitu, jadi ruangan kayak gini. Jadi istana yang terbuat dari mutiara yang dilubangi tengahnya. Di mana sekarang ada yang punya? Gak sembarang Bu istananya Khadijah di surga itu. Oke, sudah kebayang ya? Ini ruangan nih. Ruangan. Ini sebenarnya adalah mutiara yang dilubangi tengahnya. Satu, yang kedua, kata Jibril, tidak ada kegaduhan di sana.
Jadi kabarkan untuk Khadijah sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang dilubangi itu, tidak ada kegaduhan di sana, itu satu. Yang kedua, dan tidak ada kelelahan di sana. Ini kalimat dalam betul, Bu. Itu kan Khadijah lagi bawa makanan. Saya tahu ibu-ibu capek di dapur. Gitu. Di dapur lelah, wah gak karuan lah gitu ya. Saya tahu itu kelelahan. Maka dihibur, gak apa-apa. Kelelahanmu ini akan dibayar oleh Allah dengan istana yang tidak ada lagi kelelahan setelah itu. Tapi lelahlah kamu sekarang. Ada bayarannya itu. Oke? Ada bayaran itu. Dan ternyata kalau rumah itu rumah surgawi, kayak rumahnya Khadijah di surga, itu disimpulkan dengan dua kata tadi. Tidak ada kegaduhan, teriak-teriak. Woi, susah amat dikasih tahu kamu ya. Ya kan? Nggak ada kegaduhan di rumah. Yang kedua, tidak ada kelelahan di rumah. Orang didik anaknya di luar di rumah sampai lelah hatinya. Lelah fisik itu biasa, Bu, ditidurkan juga hilang. Tapi kalau lelah jiwanya, ya kan, orang bilang makan hati nih anak nih, ya kan? Itu asli. Nah, itu dua tolak ukur rumah surgawi. Baitun fil jannah. Rumah surgawi itu ciri khasnya itu. Tidak ada kegaduhan, tak ada kelelahan. Lelah fisik bisa dihibur dengan hati yang bahagia. Tadi saya bilang di depan. Itu Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga di dalam keadaan naungan sang bunda yang seperti itulah tumbuh anak-anak istimewa. Kesucian itu keteladanan tadi. Kesucian sang bunda yang luar biasa solehanya. Nah, Khadijah ini tadi, Bu, menjadi selimut istimewa bagi suaminya. Zammiluni, selimuti aku. Khadijah selimuti suaminya. Datang udah gemeteran, Bu. Gemeter, panik dan gemetar. Wah, mukanya sudah sangat takut. Diselimuti. Begitu diselimuti, jangan dicecar dulu pakai pertanyaan. Khadijah itu cerdas. Perempuan yang cerdas tahu bagaimana berinteraksi dengan suaminya. Jangan dicecar dengan pertanyaan. Anda bisa bayangkan, semua peristiwa ini tuh anak-anak yang lihat loh. Maksud saya itu kan di rumah peristiwanya. Peristiwa di rumah. Dan itu kan umur 40 tahun Nabi Muhammad. Gitu? Muhammad udah umur 40 tahun. Waktu nikah Nabi Muhammad umur baru 25 tahun. Artinya sudah ada anaknya. Jadi semua yang ibu lakukan di rumah itu, semua di bawah teropong mata anak-anak kita, Bu. Jadi Anda harus sangat hati-hati. Ya diselimuti, kemudian Khadijah berkata, bahkan nggak ditanya, belum di ngomong juga. Kata Khadijah, kalla la yukhzikallahu abada. Tidak, suamiku, enggak mungkin. Tidak mungkin Allah membuatmu menjadi hina. Enggak mungkin Allah merendahkan dirimu. Innaka la tasilur rahim wa tuqrid dhaif wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibil haq. Disebutin kebaikan suaminya, Bu. Karena kamu orangnya rajin silaturahim. Kamu orang yang menghormati tamu. Kamu orang yang siap menanggung beban. Kamu orang yang biasa membantu orang yang kesusahan. Dia tuh disebutin semua kebaikan suami. Suami itu tenang gitu, ya. Punya istri yang mendukung luar biasa. Dan ini istri yang luar biasa. Dan itulah kemudian setelah diberikan kalimat itu kan mulai reda. Kemudian Khadijah ngasih solusi. Kata Khadijah, aku punya saudara, aku punya anak pamanku, sepupuku. Dia bisa baca Alkitab. Dia bisa baca tulis Alkitab. Nanti kita ke sana untuk kita tanyakan ini apa. Ya, maka begitulah, pergilah ke Warokoh dan kemudian Warokoh mengatakan bahwa yang datang kepadamu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Nah itu Khadijah radhiyallahu anha
yang istimewa luar biasa, dan silakan dibaca karena Khadijah itulah istri Nabi yang punya anak 6. Ya, mau didik anak tanyakan pada Khadijah radhiyallahu anha, kayak apa sih kiprahnya beliau mendidik anak-anak itu. Tapi birahmatillah. Masih lagi waktu saya. Di 15 terakhir saya mau 15 menit terakhir saya mau simpulkan tentang pembahasan ibu yang sebagai teladan ini. Mari kita simpulkan beberapa hal, bahwa ternyata urusan mendidik, urusan perempuan sebagai ibu mendidik anak-anaknya, ternyata harus bermula dari istri. Posisi ibu sebagai istri yang baik. Sudah saya uraikan panjang lebar. Kemudian, bahwa kesolehan seorang istri, kesolehan seorang ibu, itu yang menjaga anak-anak. Anak-anak dijaga Allah. Kan hari ini kan Masya Allah ya, apa saja yang penyakit fisik, yang kecelakaan fisik, yang penyakit moral, yang segala macam itu, orang tua jadi khawatir. Tapi tadi Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dengan kesolehan ibu-ibunya. Makanya Quran menggambarkan wanita dengan fas-solihat, yang solehah. Dan tadi muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin taibati wabkar. Itu semua kesolehan. Ini kesolehan. Kemudian tadi Bu, bahwa ternyata para wanita yang tadi saya sebutkan tentang kemuliaan wanita Quraisy. Wanita Quraisy maka lakukan itu. Anda bisa melibatkan anak-anak loh di rumah untuk itu. Ya kan, umpamanya ikut meriayah tadi, mengatur, menjaga. Karena anak-anak bisa Anda ajari. Ayo kita rapikan rumah kita, ayo kita ini, itu Masya Allah. Itu amal besar di hadis ini. Yang hadis tentang Quraisy, wanita terbaik itu wanita Quraisy. Ya. Dan kan poin satunya adalah lembut, kasih sayang pada anak-anak. Ya, itu Masya Allah keteladanan luar biasa buat anak-anak ketika nanti mereka berumah tangga, mereka tahu beginilah cara mengasihi anak-anak itu. Kemudian tadi menjaga, mengayomi, meriayah, mengatur yang baik urusan rumah. Urusan rumah jaga, diatur yang baik. Dan sekali lagi ini bisa melibatkan anak-anak kita dan seterusnya dalam program merapikan, mengatur, memperindah urusan rumah. Jadi jangan disepelekan, memperindah urusan rumah itu. Kemudian bahwa yang tadi saya sampaikan tentang merekayasa tadi itu, sebenarnya ada poin bahwa apa saja yang harus dicontohkan oleh ibu pada anak-anaknya terhadap suaminya. Yang suami itu kan berarti terhadap ibu posisinya suami, tapi untuk anak-anak kan ayah mereka. Oke. Maka itu keteladanan ini juga sangat tinggi. Sehingga memposisikan sang ayah pada posisi qawamah laki-laki itu. Ya, posisi kepemimpinan, posisi di rumah tadi yang sudah saya ceritakan, bahkan bagaimana anak-anak itu diajarkan, dicontohkan oleh sang bunda, dicontohkan bagaimana caranya menaati laki-laki, menaati suami. Jangan malah diajari melawan bapaknya atau diajari membohongi bapaknya. Ini pendidikan kesalahannya fatalnya luar biasa. Ya, hati-hati Bu. Anda boleh marah sama suami, tetapi jangan Anda tularkan kebencian itu pada anak-anak. Karena itu ayah mereka. Walau Anda punya masalah, tapi itu ayah mereka. Ya. Jangan apalagi ngajari bohong. Nanti kalau bapakmu datang, bilang aja begini, padahal bohong. Itu nggak boleh Bu, nggak boleh. Itu di pendidikan fatal banget itu. Fatal sekali.
Itu keteladanan loh. Besok-besok anak-anak, besok-besok yang dibohongi sama anak adalah Anda. Iya, karena Anda yang ngajari. Ini senjata makan tuan itu. Ya, dia akhirnya belajar bohong dari bundanya. Dan kadang-kadang tidak sadar itu. Jadi justru harus diposisikan di posisi yang tinggi. Ya, namanya manusia, sekali waktu ada konflik apa segala macam, tapi jangan sampai menjatuhkan posisi sang ayah di mata anak-anaknya. Karena tetap itu adalah ayah mereka, ayah anak kita. Kemudian juga tadi Bu, bahwa tugas yang saya sampaikan paling depan bahwa tugas yang seharusnya kecil ya tolong dikecilkan. Sosialita. Jadi ibu-ibu sosialita. Kecilkanlah, dikecilkan Bu. Kecilkan karena memang itu perannya kecil. Perempuan perannya kecil di situ. Bukan tidak ada ya, perempuan tetap harus hadir di peran sosial, tetapi tugas besar laki-laki di sana posisinya. Berbagi tugas. Ya, jadi itu juga mohon dijaga betul itu. Ini menjadi keteladanan luar biasa. Dan terakhir adalah ibu-ibu memang harus belajar betul tentang dalam Islam itu setiap fase yang dilewati oleh anak-anak kita, jenjang usia, di setiap jenjangnya itu apa yang mereka seperti apa dan kita akhirnya harus tahu apa yang harus kita lakukan di setiap jenjangnya. Maksud saya apa? Contohnya gini. Karena ini semua berhubungan dengan keteladanan. Saya kasih contoh. Ketika Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 5 dan 6, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum. Saya pernah bahas pembahasan ini di sini juga. Membahas tentang masalah harta. Harta yang diberikan kepada anak. Apapun bentuk harta, mau uang, mau handphone, mau sepeda, mau sepatu, mau tas, mau apapun. Itu dalam Islam ada ukuran namanya rusda, yang kita pernah bahas, ya, usia rusda. Kata rusda itu artinya orang yang sudah dapat petunjuk. Dan petunjuk itu bermula dari akal yang sudah utuh. Maka dia bisa mencerna, memilah, memilih, menimbang, itu ya, itu rusda. Nah, umpamanya Anda ketika sedang melatih rusda, anak sudah menjelang balik nih, kita ajari rusda. Kemudian Anda bicara tentang, nah, orang hidup itu jangan mubadzir. Karena Allah berfirman wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Temannya setan. Lihat tuh, kalau Anda tidak memberikan keteladanan, maka anak-anak tidak akan pernah mendengar Anda. Apaan? Mama tasnya 10. Paham? Itu maksud saya. Makanya tolong Anda tadi, sebelum anak-anak kita mulai dari kita. Kalau Anda ingin anak-anak rajin sholat sunnah, Anda mulai duluan. Kalau Anda ingin anak-anak rajin baca Quran, Anda duluan. Kan? Kalau Anda ingin anak-anak menghormati orang lain, maka hormat Anda duluan, menghormati orang lain. Kalau Anda ingin anak-anak hemat, maka Anda duluan hemat. Harus begitu, harus begitu. Kita tahu bahwa kita tidak akan secepat anak-anak kebaikannya. Ya toh, anak-anak hafalan kita sudah, anak kita sudah berjus-jus. Ya toh, kita masih jus 30. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya cuma punya jus mangga di sini malah. Masalah. Jadi gitu ya teman-teman. Makanya mulailah. Anda memulai, anak-anak lihat. Jadi kalau program hariannya gampang sebenarnya, gampang bener. Ini besok akan saya klikkan dengan bapak-bapak. Iya Pak. Saya kasih ini dicontohkan oleh orang hebat dalam sejarah Islam. Tapi memang harus bapak-bapak yang mimpin. Ya, besok saya sampaikan. Tapi ibunya mengawal itu.
Gampang, ini gampang banget Bu, gampang banget. Nggak rumit. Asal ini dijaga komitmen, nggak usah lama-lama. Oke, pokoknya bapaknya sibuk banget. Oke, sibuk. Sibuk sekali, oke. Insya Allah kalau nggak kemana-mana segala macam, subuh bangunlah ya. Kan muslim, masa nggak sholat subuh. Ya. Subuh bangun, Masya Allah masih cukup waktu. Sampai anak-anak berangkat sekolah. Ambillah waktu itu. Rutinkan itu tiap pagi, duduklah bareng. Duduklah bersama anak-anak itu. Ya, duduk sama anak-anak. Umar bin Abdul Aziz Bu, itu khalifah. Ibu kotanya di Damaskus, Suriah, wilayahnya membentang ke timur sampai wilayah Soviet sana. Membentang ke barat, nyebrang sampai sudah menjelang masuk ke Eropa. Lewat Afrika. Anda bisa bayangkan kesibukannya kayak apa, ya toh? Masih sempet tuh. Anaknya 17. 17. Mana ada orang soleh anaknya sedikit. Ada anak soleh anaknya sedikit sayang lah, ya toh? Loh iya Bu. Loh ibu-ibu solehah begini anak sedikit kan sayang. Nah, iya. Ibu anaknya punya 2. Wah bagus, pinter-pinter, solehah. Kenapa cuma 2? Kalau 20 aja baik negeri ini. Iya kan? Gitu Bu. Ya toh? Saya semangati. Besok saya punya cara menyemangati bapak-bapak lain lagi caranya. Itu rahasia laki-laki besok. Ya. Gitu ya. Nah, jadi maka ketika anak-anak kita kayak Umar bin Abdul Aziz itu ngumpulin anak-anak. Beliau orang sibuk sekali, tapi beliau sempatkan ngumpulin itu seminggu sekali cuma. Dicari hari baik, waktu itu hari Jumat, kan zaman Islam dulu Jumat itu libur. Kumpulkan. Ini bisa ibu lakukan di hari libur juga. Walau cuma seminggu sekali. Ngumpul. Dipimpin oleh bapaknya. Bapaknya mimpin, ada ibunya, ada seluruh anak, sekian belas anak itu dikumpulkan. Umar bin Abdul Aziz cuma minta anaknya baca Quran gantian. Dimulai dari anak yang paling besar. Itu Bu. Bukan masalah baca Qurannya saja, baca Qurannya jelas mulia sekali. Tapi ini di situ ada komunikasi, di situ ada duduk bersama, di situ ada bersentuhan fisik, di situ ada kenikmatan memandangi wajah ayah, ibu dan wajah anak-anak. Dan seterusnya. Ya. Itu kalau semua yang itu dilakukan itu akan jadi keteladanan luar biasa. Ya, dan saya tutup dengan menurut sebuah riwayat bahwa ini adalah kalimatnya Imam Syafi'i, Allah alam, kalimat Imam Syafi'i. Ya, ketika beliau menasihati guru anaknya Harun Ar-Rasyid. Ya. Bahwa salah satu nasihatnya gitu, perbaikilah dirimu sebelum kau perbaiki anak-anak itu, karena matanya anak-anak itu terikat di matamu. Artinya apa yang kamu lihat mereka ikut melihatnya. Ya, jadi perbaiki dulu dirimu sebelum kau perbaiki anak. Jadi kuncinya gampang banget Bu kalau teladan itu. Pokoknya ibu dulu yang menjalankan. Bahkan tanpa ibu, tentu ibadah harus karena Allah. Tapi artinya gitu. Bahwa ibu-ibu ketika anak-anak melihat ibu-ibunya, ibu selalu ngelihat ibunya lagi baca buku. Ntar anaknya datang pergi. Terus datang lagi ngeliat ibunya lagi sholat, terus datang pergi lagi ibunya lagi, semua kebaikan yang dilihatnya. Dan anak pasti akan niru Bu. Kalau setiap saat anak lihat Anda baca buku, anak pasti senang baca buku. Jadi kalau ada yang bilang gimana ya Pak cara yang buat anak saya cinta buku, gampang banget. Gampang banget. Gampang yang minta ampun. Gak pakai teori aneh-aneh Bu, beneran. Saya jamin. Bismillah. Bunda sudah sekali. Bapak ibunya sibuk baca buku. Terus sediakan buku mereka. Terus satu lagi terakhir adalah hilangkan semua yang mengganggu buku. Yang anak asik akhirnya nggak memegang buku.
Sudah, selesai. Mudah banget. Anda baca buku, setiap hari baca buku. Besok anak niru. Sehingga jangan sampai mata mereka jatuh melihat bahwa kita sedang asyik bermain. Hanya asyik menghabiskan umur dengan hal yang tidak manfaat. Atau waliyadzubillah kita malah sedang melakukan sebuah dosa. Hati-hati betul. Itu kan tema keteladanan, hati-hati sekali ya. Karena itu sangat krusial, dan kalau ini berhasil di tema keteladanan ini kita berhasil, maka berikutnya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Ya, karena saya umpamanya akan mudah bicara ke anak-anak saya dengan dalam tema hemat umpamanya tadi, tidak mubadir. Kalau saya tidak mubadir. Itu mudah sekali, saya akan bicara dengan gagah sekali. Tapi kalau enggak, gimana mau ngomong kita kan? Oh, kita aja masih begini. Pokoknya saya bilang, ayo nak sholat tepat waktu. Apa? Bapaknya enggak sholat tepat waktu. Gitu. Wong kalau ada adzan juga enggak peduli, TV masih nyala terus kan. Bapak ibunya masih asyik depan TV-nya. Itu yang begitu-begitu itu Bu, yang menjadikan sulit mendidik anak. Padahal kalau itu ditaati aja perintah Allah, kita mulai dulu sebelum mereka, biarkan anak-anak akan lari lebih cepat. Saya udah bilang tadi, anak-anak akan lari sangat cepat melebihi kita. Gak apa-apa, kita senang itu. Karena mereka harus lebih baik daripada kita kan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ngobrol kita ini bisa sedikit banyaknya ya memberikan 1-2 poin yang bisa Ibu diskusikan dengan suami di rumah, dan juga bisa dicoba. Silahkan dicoba Bu. Dicoba, kan kita ingin tadi kan didik anak itu dimudahkan Allah tapi hasilnya dahsyat. Itu kita ingin sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Sebelum itu sambil menunggu pertanyaan ya, silakan dinikmatin Ustaz jus mangganya Ustaz. Mungkin kesimpulannya ya Ustaz, yang tadi itu kesolehan ibu atau orang tua ya bisa menjaga anak keturunan kita, itu di surat Al-Kahfi Ustaz ya, bisa ada di sana. Dan juga ibu-ibu bisa mencontoh wanita Quraisy sebagai teladan. Selanjutnya ibu-ibu juga bisa membantu ayah dalam pendidikan anak menaati pemimpin keluarganya. Ini Ustaz ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana memberikan motivasi kepada pasangan kita yang pemalu? Jazakallah khair Ustaz. Ya. Pemalu Ustaz. Ini pertanyaan bagus. Jangankan pemalu Bu. Ini mohon maaf banget, saya cerita, mohon maaf. Ini di riwayat ada masalahnya, zaman dulu. Zaman dulu, zaman sahabat. Ada seorang laki-laki yang lemah syahwat. Sehingga nggak ada perempuan yang mau menikahi dia. Kemudian ada seorang perempuan yang tampil dan berkata, kenapa tidak mau? Berikan ke saya. Ini kan karena kalian tidak mengerti caranya. Serahkan ke saya. Dan betulan, begitu nikah ternyata luar biasa. Artinya bahwa inilah suami umpamanya orang pemalu tuh mungkin agak jarang bicara, jarang interaksi, jarang berekspresi, ya kan? Ini memang begini. Masalahnya ini memang biasanya ada faktor di masa lalunya tentang ada salah didik. Ini juga pelajaran Bu, jangan sampai terulang di anak-anak. Yaitu itu hikmahnya pentingnya interaksi sosial. Karena laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah yang makhluk sosial. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kata Nabi SAW bahwa al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang mau ngumpul bercampur dengan manusia, dengan masyarakatnya, itu lebih baik daripada yang tidak mau berinteraksi dengan masyarakatnya. Padahal di zaman seperti ini kan kita suka khawatir. Nah, ini kalau nanti ngumpul bergaul salah gaul kan masalah sendiri.
Tapi lihatlah, Nabi sampai katakan yang mau berkumpul, makanya kata pertamanya beriman dulu. Dia sebelum berkumpul bergaul punya iman dulu, setelah itu harus bergaul. Harus kumpul, bergaul sama orang lain. Itu lebih baik kata Nabi. Dibanding orang yang beriman tapi nggak pernah gaul sama orang lain. Penting, jadi berinteraksi itu penting. Ya, mudah-mudahan ada di anak mas bapak suka kemana begitu, kumpul-kumpul. Ada Ustaz. Iya kan? Olahraga biasanya. Olahraga, futsal. ya futsal. Tapi saya jarang ikut. Mungkin nanti bisa mulai Ustaz Ana ikut. Ah, iya San. Ya. Naik gunung, menyeberangi benua ya kan. Iya. Iya, mengeringkan danau kan, kerjaan laki-laki Bu, mindahin menguras gunung, lautan gitu Ustaz ya. menguras lautan. Menguras lautan, Masya Agar Allah. dapat mutiara Ustaz. Iya. Ya, menguras lautan. Dapat mutiara dijual Ustaz ya. Iya, karena Nggak dikasih mutiara. istri. Ya, interaksi itu mahal, penting Bu. Jadi mohon di suaminya didorong. Saya nggak tahu masalahnya apa, karena mungkin ada poin-poin lain, tapi pemalu itu karena tadi berinteraksi sama orang lain. Bagaimanapun keadaannya, interaksi dulu. Tentu pilih orang-orang yang baik, ya, komunitas yang baik, itu disuruh untuk berinteraksi. Kalau pemalu itu sifat perempuan. Jadi malu tuh harusnya punya perempuan. Karena itu Quran mengatakan. Quran di surah Al-Qasas menyampaikan tentang perempuan mulia itu ternyata tadi salah satu punya sifat malu. Harus punya sifat malu. Kalau laki-laki begitu. Karena dia tampil pemimpin. Kalau ngomong aja malu, bertemu orang malu. Kalau mau ngomong nggak jadi ngomong itu. Memang itu ada salah didik di dulunya. Saya nggak tahu masalahnya apa. Tapi tadi sudah suruh bergaul dulu, suruh bertemu dengan orang-orang baik, dan tempat kumpul yang paling top itu di masjid Bu. Makanya tolong suruh jaga sholatnya 5 waktu dimanapun beliau adanya. Dan kalau di masjid itu tolong sama orang lain ya nyapa, ngobrol. Kan Nabi dengan sahabat itu di masjid bukan cuma sholat terus pulang. Salam terus assalamualaikum, apa kabar? Oh iya gimana? Berani melarikan diri. Ya. Dan kalau di rumah itu kan di luar. Kalau di rumah tentu ibu-ibu yang berperan ini pahalanya besar Bu. Ibu-ibu yang harus berperan. Bisa ibu sendiri, bisa ibu libatkan anak-anak. Itu. Kadang-kadang gitu Bu. Sama ibu malas ngomong tapi sama anak kan mau ngomong karena ya kan, jadi ibu-ibu aja bincang, aja ngobrol, ada ini aja mendiskusikan tentang anak yang pertama, mendiskusikan anak yang kedua, mendiskusikan ini itu. Nanti anak-anaknya juga gitu. Ada di antara anak ibu yang mungkin diberikan Allah lisan yang mudah untuk bertutur, ajalah ayahnya untuk berbincang. Interaksi di dalam rumah itu juga begitu. Terus satu lagi Bu. Hindari hal-hal yang membuat beliau semakin menyendiri. Contohnya gadget. Orang yang normal saja, begitu dia megang gadget, jadi nggak normal Bu. Jadi istri kedua Ustaz ya, Happy namanya. Oh, istri pertama Ustaz. Oh istri pertama. Istri pertama. Happy namanya Ustaz. Begitu ya? Happy. Apa itu? Ya HP itu happy. Oh. Ya. Istri keduanya jadi Ustaz. Punya happy dia. Lebih banyak waktu happy. Apapun Bu. Karena nanti itu begitu dia makin asik dengan dunianya sendiri semua. Media sosial itu kan interaksi yang semu, namanya juga maya. Iya. Jadi namanya bukan happy. Bukan happy Zat, Maya Zat. Saya ganti nama Maya. Happy Maya Zat. Nah. Happy boleh Maya. Juga Zat. Happy Maya. Boleh juga Happy Maya namanya. Boleh Zat ya. Namanya juga dunianya Mbak Maya itu nggak ada yang nyata Bu, semuanya maya. Maya. Happy Maya goib. Ya. Jadi kalau ada Bu Maya itu memang nggak pernah nyata adanya beliau. Iya, iya bukan itu memang dia harus itu berinteraksi orang segala macam itu, ya. Memang ini agak perlu perjuangan ibu, ya. Biasanya orang pemalu itu ketika dia meminta saja itu bahkan tanpa memaksa, gak ekspresif, gak maksa. Ketika dia marah, gak suka dan marah, itu juga tidak terlalu menampakkan ekspresinya, cuma bilang aku gak suka, itu tok. Padahal marahnya udah selain itu, udah gak suka aku. Gitu. Atau dia minta sesuatu itu, nah itu Anda memang harus sangat sensitif untuk itu.
Tapi jadikan itu untuk menjadi pemancing untuk bicara, untuk berinteraksi, untuk itu penting ya. Mudah-mudahan poin-poin itu bisa membantu mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya pertanyaannya, apakah masih bisa mendidik anak yang sudah terlanjur salah pergaulan? Bagaimana step-stepnya? Ya, pergaulan itu sekali lagi makhluk kita ini, karena kita makhluk sosial Bu, dan mestinya memang bergaul. Makanya saya minta betul Bu ini sebelum yang terlanjur ya, siapkan dulu anak-anak sebagai anak yang beriman sebelum memasuki usia sosial. Usia sosial itu usia balik. Kalau anak sudah balik, sudah mencapai usia balik, maka itu sudah usia sosial. Bahkan sebelum balik, menjelang balik, usia tamyiz dia namanya, menjelang baliknya itu dia sudah mulai menyetarakan Anda dengan temannya. Kan mulai sama pertimbangannya. Kemarin-kemarin sih nggak usah Anda ajak, dia pengen ngikut. Ya kan? Tetapi sekarang Anda tawari pun dia bilang aku punya acara sama teman-teman. Itu anak sudah menjelang anak sosial betulan Bu. Oke, kalau sudah balik sudah sempurna. Nah, sebelum itu sudah harus beriman anak itu, sudah anak soleh, karena dia akan bergaul. Tidak bijaknya kita adalah di usia yang seharusnya usia yang kita pegang, dan itu yang Allah berikan, gak ada orang yang ganggu, itu malah kita lepas. Tapi saatnya dia harus kita lepas dan harus jadi makhluk sosial. Tadi efeknya kayak tadi contohnya pemalu. Harus jadi makhluk sosial, malah kita tarik ke rumah karena kita khawatir. Itu salah. Ya, maka siapkan yang betul. Kita punya waktu sampai usia balik. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur kan sebenarnya kan faktor ini kan sebenarnya faktor dia berkomunitas. Dan alhamdulillah saya bersyukur hari ini banyak komunitas baik-baik. Pertemanan banyak baik-baik. Anak muda kumpul-kumpul juga Masya Allah sudah mulai banyak yang ngumpul ngaji. Dia ada ngapain gitu, ngaji gitu. Itu perlu dikumpulkan dengan teman-teman muda yang seperti itu, mengganti komunitas. Dan saya tahu itu tidak mudah, tapi dia dilakukan bertahap. Ganti komunitas itu. Dari itulah kenapa orang tua, tapi tadi Bu, orang tua memang harus ikut campur. Oh iya. Tapi memang dia harus diberikan ilmu dulu, disuntikkan ilmu tentang pertemanan, pentingnya pertemanan, bahayanya salah milih teman apa gitu. Itu harus diberitahu. Tapi gini, karena itu anak yang sudah balik, maka Anda juga harus pandai cara berbicaranya. Kalau Anda serang teman-temannya langsung, itu sama berharganya dengan ketika dia mendengar Anda diserang oleh orang lain. Karena buat dia orang tua berharga, teman juga berharga. Maka Anda cara bicaranya jangan nyerang selalu itu teman-temanmu itu manusia atau bukan sih. Bahasanya jangan begitu. Ya, jadi berbahasalah, bahkan kalau melipir sedikit gitu bahasanya Bu, itu cakep banget ya kan? Ya, bahwa nanti kemudian ada kita harus koreksi langsung nggak apa-apa, tapi berbahasalah yang baik. Karena itu teman itu buat dia sangat berharga. Sangat berharga. Jadi jangan menjatuhkan tiba-tiba patah. Itu kalau patah nggak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, jadi dibekali dulu dibekali ilmunya yang baik tentang pertemanan, ya, tentang Islam, tentang pertemanan, tentang masa depan. Makanya gini loh Bu. Sebenarnya semua ini itu selesai ketika tertanam visi yang sangat kuat tentang masa depan dia seperti apa. Nanti kita akan kembali ke situ lagi. Ada masalah, balik situ lagi. Ada masalah, balik situ lagi gitu. Dan itu tidak bisa sekali, itu harus diobrolkan setiap hari. Kalaupun tidak setiap hari, sering diobrolkan tentang visinya. Kita mau ngapain, kamu mau jadi apa, mau bagaimana, dan segala macam. Dan yang paling hebat tentu ketika dihubungkan dengan Islam. Islam karena masa depan ini milik Islam, maka kalau kamu pengen punya masa depan, maka bersamalah dengan Islam. Itu kata kuncinya. Al-mustaqbal li hadzal din. Masa depan milik agama ini.
Kalau pengen punya masa depan, maka ikutlah gabung dengan agama ini. Apapun itu, tapi gambarnya harus detail, Bu. Ngobrol detail gitu. Apapun digambar ke sana. Apapun di sana gambarnya. Ya. Jadi ketika ngobrolin ada masalah tadi termasuk dengan teman, akan bisa dibalikkan ke sana. Bagaimana kita mau bagaimana kamu bisa mencapai yang kita mau, poin-poin yang sering kita bicarakan, kalau temannya seperti ini kan nggak mendukung kamu ke sana. Umpamanya. Jadi visinya memang ditanam kuat-kuat. Begitu sudah ditanam kuat-kuat, nanti semua balik ke sana, balik ke sana, balik ke sana, apapun balik ke sana. Gitu ya, tapi tanam kuat dulu. Dan cara menanam kuat itu juga gampang, Bu. Gampang. Sering ngobrol. Jadi jangan jadi orang tua yang pendiam. Kalau sama anak, ngobrol itu bisa mana? Ngobrol. Apa saja dikaitkan untuk menguatkan visi hidup. Apa saja. Nonton TV nih, gak ada hubungannya sebenarnya. Nonton apa gitu, dihubungkan. Nanti peristiwa apa dihubungkan. Di jalan-jalan bareng lihat apa dihubungkan lagi. Ngerti gak maksud saya? Saya kasih contoh. Ada seorang ibu ngajak anaknya keliling jalan-jalan Eropa sampai ke Rusia. Ini ngabisin uang recehan suaminya. Begitu dia bilang bahwa Ustadz, saya ini kemarin jalan-jalan, waduh ada pertanyaan anak saya nggak bisa saya jawab. Saya bilang, apa Bu pertanyaannya? Begini, waktu kami masuk ke gereja besar, gerejanya bersih, wangi, apa. Begitu masuk masjid bau pesing, nggak keurus. Gitu. Nah terus anak saya nanya, kok bisa Mak? Ini gimana ceritanya muslimin kok katanya mengajari kebersihan malah masjidnya nggak karuan gini, malah masuk gereja malah bagus-bagus. Saya bingung jawabnya Ustaz. Saya bilang jangan bingung, saya ajari cara jawab. Apapun peristiwa, gunakan itu untuk mengait kebesaran dia di kemudian hari. Paham caranya? Gimana caranya ngomongnya? Kan tadi saya bilang masa depan milik agama ini toh. Maka numpang saja ke agama ini, nanti kita punya masa depan. Kalau enggak punya masa depan. Itu kata kunci semuanya. Oke? Gimana caranya jawab tadi? Gampang. Saya bilang gini Bu cara jawabnya. Nih gini Nak, kamu tahu. Inilah masalah muslimin hari ini. Muslimin itu sebenarnya di masa lalunya itu bersih, rapi, luar biasa. Nah orang-orang itu, orang-orang Eropa, Rusia ini dulu semua belajar kebersihan dari muslimin. Mereka dulu ya kotornya sama kayak muslimin ini sekarang. Dulu. Nah, tapi karena mereka kemudian tidak lagi dekat dengan agamanya, mereka lupa ajarannya, sementara ajaran ini sudah pindah ke mereka dan mereka sedang menikmati ajaran kebersihan, ajaran segala macam itu. Emang begini Nak, karena inilah kenyataan hari ini, itu kenapa muslimin kalah hari ini, tidak memimpin dunia. Nah, itulah kenapa Bunda ajak kamu jalan-jalan. Karena Allah berfirman suruh jalan-jalan, gitu? Untuk melihat keadaan ini. Kenapa Bunda ajak jalan-jalan? Supaya kamu tahu bahwa muslimin ini memerlukan orang-orang hebat seperti kamu. Yang bisa mengembalikan kebesaran Islam masa lalu untuk kembali hadir lagi. Dan masa depan ini milik agama ini. Paham? Gitu Bu. Ngobrolnya gitu. Ngobrol apa aja, nggak ada hubungannya. Tahu wong kamar mandi pesing sama itu ada hubungannya. Apa saja masukkan. Kalau sudah kuat, ada saja namanya anak punya masalah, ada aja salah berteman, ini itu segala macam, balikin lagi, kait lagi. Nanti diingat lagi. Oh iya ya, saya kan pengennya begitu besarnya. Kalau temannya sama ini mah enggak. Gitu ya. Jadi kuatkan dulu visinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan, bagaimana menjadi ibu sekaligus ayah yang dititipkan anak-anak sedangkan sebagai ibu harus bekerja. Kiat-kiat apa saja yang bisa mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak soleh dan soleha? Syukran. Ya, bagaimana jadi ibu sekaligus jadi ayah? Ini sulit dan berat. Tapi apakah bisa? Bisa. Buktinya gampang. Maryam bisa dididik sama ibu single parent. Ismail bisa dididik sama ibu single parent. Hajar itu single parent, sendirian didik di padang pasir Mekah. Suaminya di mana? Di Palestina. Jarang dikunjungi. Suaminya kunjung, tahu-tahu disoleh anaknya. Bisa. Terus bagaimana caranya? Ada banyak poin.
Saya tidak tahu masalah single parentnya yang poin mana, yang jenis mana. Apakah jenis yang suaminya meninggal atau jenisnya suaminya masih hidup tetapi tidak bersama dia atau jauh dari dia atau sudah cerai atau ada tapi tidak ada, ya kan? Saya tidak tahu jenis yang mana. Ada tapi dunia maya tadi. Dunia maya, nah, maya mah happy ya. Cuma ada seonggok daging dan tulang yang tak berarti di pojok sana. Duduk terbekur dengan maya tadi itu. Nah, yang manapun, maka kan perempuan tidak mungkin berubah jadi laki-laki. Laki-laki juga tidak mungkin berubah jadi perempuan. Maka ibu harus maksimal sebagai perempuan, itu dulu. Umpamanya kalau ada, saya harus bekerja Pak, menghidupi anak-anak, oke. Tentu banyak pilihan pekerjaan. Karena harus menghidupi anak-anak, itu tugas yang tidak bisa ditugaskan ke orang lain umpamanya. Kecuali bisa, kalau itu bisa diwakilkan ke orang lain maka Anda harus fokus di anak-anak. Tapi kalau tidak, Anda mesti bisa bekerja, beraktivitas. Tapi kalau Anda masih bisa memilih jenis pekerjaan yang masih memungkinkan untuk bertemu anak-anak lebih banyak. Sudah kerja, sudah sendirian, didik anak, kemudian anak jarang ketemu pula, itu memang agak rumit. Ya, tapi oke lah, anggaplah yang paling buruk tadi Pak. Ya tentu Anda pulang muka sudah sore kadang malam segala macam. Oke. Maka saya kasih beberapa poin dan dari Quran tentang kisah istrinya Imran dan kisah Hajar mendidik Ismail. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Bahwa kalau kasusnya umpamanya cerai atau meninggal sang suami, maka dia punya pilihan. Apakah dia mau memilih seperti Ummu Salamah atau dia mau memilih seperti Ummu Darda? Itu dua pilihan yang berbeda. Ummu Salamah, ketika Abu Salamah sang suami mau meninggal, suaminya berkata, nanti kalau aku meninggal duluan, nikahlah lagi, kamu harus nikah lagi. Kemudian Abu Salamah berdoa, ya Allah, berikan nanti sepeninggalku Ummu Salamah suami yang tidak pernah menyakiti dia. Dan Anda tahu, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Atau pilihannya Ummu Darda, ya, kalau aku mati, kamu jangan nikah lagi. Pilihan yang manapun, kalau buat perempuan ini pilihan yang dua-duanya masuk akal. Ini beda dengan laki-laki Bu, ya beda dengan laki-laki karena memang Allah ciptakan beda. Kalau perempuan tadi, nah kalau dia menikah lagi maka berlakulah seperti ibunya Anas bin Malik. Ketika sang ibu sudah punya anak mau menikah lagi, maka dia harus menimbang keberadaan anak. Bukan hanya dirinya yang senang sama siapa. Paham? Anaknya dijadikan syarat. Anas itu dijadikan syarat oleh bundanya. Karena saya tidak sendiri, saya bawa anak. Ya kan? Saya menikah ini kan untuk keberlangsungan seterusnya lebih baik lagi. Gitu ya. Atau dia memilih tidak menikah umpamanya, maka perlu kehadiran Zakaria. Siapa Zakaria? Nabiullah Zakaria itu adalah suami dari bibinya Maryam. Kan yang mau diasuh Maryam. Ya, Maryam mau diasuh. Suami dari Kholah, suami Kholah. Kholah itu saudarinya ibu. Kalau saudarinya bapak namanya Ammah, lain lagi. Sama-sama bibi kalau bahasa Indonesianya. Tapi di bahasa Arab beda dan memang berbeda. Dan Rasul berkata, kata Rasul, al-kholah bimanzilatil kholah itu ada di derajat ibu. Maka pas banget ketika Maryam, ya kan? Dan memang pas betul karena Zakaria itu nabi orang soleh luar biasa. Pas posisinya di posisi kholah, ya posisi kholah, pas bener. Nah itu. Jadi kalau tidak ketemu yang spesial, yang seistimewa kholah tadi, keluarga kholahnya, maka siapapun lah dari kerabat. Cari dari kerabat. Karena penting sosok laki-laki untuk anak ini
sebagai teladan segala macam, sebagai sosok yang dilihat itu penting. Ya, itu harus dilakukan. Sehingga nanti ada sosok laki-laki yang anak ini punya pegangan, punya kekaguman, punya tempat bertanya, punya gitu ya. Itu keberadaan Zakaria. Kemudian tentu ibu kalau posisi sendiri seperti itu memang masya Allah harus jadi wanita yang solehah betul. Saya tahu akan sulit, berat, banyak kekurangan, tetapi kalau tadi saya bilang kekurangan kita akan ditambal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bisa ditambal harus membuat Allah ridho dulu. Maka jadilah wanita yang solehah betul. Oke. Amal ibu pertaruhkan untuk kebaikan anak-anak di masa depan. Disebut dengan tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, aku lakukan semua amal solehku ini, ya kan? Aku bermalam-malam berdiri untuk bertahajud. Aku siang harus menahan haus dan lapar untuk puasa sunnah. Aku harus berlama-lama di hadapan kitab sucimu. Dan seterusnya itu. Maka mintalah pada Allah, ya Allah, semua ini kalau ini ikhlas karenamu, maka jadikan anak-anakku adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Lindungi dia ya Allah dari semua penyakit zaman ini. Apapun itu. Jadikan dia bagian dari orang yang menegakkan kalimatullah, kalimatmu. Dan seterusnya. Jadilah orang memang harus soleha betul. Begini ini karena keadaannya tidak biasa. Kemudian juga ketika dia harus dititipkan pada sebuah komunitas yang baik memang. Makanya sudah benar ketika ada di sekolah Islam seperti anak emas ini kemudian hadir di komunitas yang baik, masya Allah. Itu mahalnya luar biasa. Itu sangat membantu kita mendidik sendirian. Karena seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini ilmuwan, ulama besar, pemimpin besar, itu bapak ibunya di Mesir sementara dia di Madinah. Nah, gimana? Dia bahkan nggak tinggal sama bapak ibunya, tetapi ditinggalkan di keluarga besarnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di tempatnya di tempat sana. Karena ini kerabat juga. Nah, bapak ibu lihat, lagi-lagi Abdullah bin Umar itu adalah kerabatnya Umar bin Abdul Aziz dari jalur ibunya. Jadi jalur ibu itu memang untuk pendidikan anak, jalur ibu itu menggantikan ibu. Sampai begitu. Ibu ini padahal bapak ibunya masih hidup nih padahal. Tapi tentu dicari yang bagus ya, kalau ada, kalau nggak ada yang lain. Ya itu mudah-mudahan bisa membantu, dan kalau memang saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan ya, ibu-ibu yang keadaannya seperti ini, Allah mudahkan, Allah bantu, diberikan oleh Allah SWT kesabaran, pahalanya besar, mudah-mudahan dengan kesabaran yang tidak ada batas pahalanya, itu mudah-mudahan bisa mengimbas kepada anak-anak. Tirulah doanya Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Ibrahim sudah sukses menjalankan semua perintah Allah dan ujian Allah, dia lulus dengan sempurna, maka Allah memberikan penghargaan, qala inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kau pemimpin bagi manusia wahai Ibrahim. Itu penghargaan Allah. Tapi apa kalimat Ibrahim? Ibrahim minta lebih dari itu. Jangan cuma saya ya Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah saya minta sampai anak turun saya juga harus sama kayak saya. Jadi kalau orang wanita sudah solehah Bu, itu boleh minta apa saja sama Allah. Yang beramal soleh kan Ibrahim, tapi dia minta kesolehan ini hasilnya harus sampai kena ke anak-anak saya. Ya gitu ya, udah Allah bantu. Ya, syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Budi yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa kepada kita dan kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Baik, usai sudah kegiatan madrasah orang tua khusus ibu pada hari ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ammar TV.